Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, selamat malam teman-teman semua. Pada kesempatan kali ini, kelompok kami akan mempresentasikan hasil tugas besar atau tugas akhir mata kuliah Sistem Informasi yang dosen pengampunya oleh Pak Ivan Rizka Mkom. Pada kesempatan kali ini, kami akan mempresentasikan hasil tugas besar kelompok kami. Di sini kelompok kami akan membahas tentang sistem kelayakan hasil pertanian palawija atau dapat disingkat dengan Sikelana. Oke, pertama perkenalan dulu. Saya sendiri Taufik Kurniawan Marta dan ada dua teman sekelompok saya dari Tria Maulana Setia Putra dan Stephen Alvin Setia Adi Pratama. Oke, pertama saya akan menjelaskan apa itu Sikelana. Yaitu Sikelana merupakan suatu sistem informasi yang membantu di bidang sektor pertanian untuk mengetahui tingkat hasil kelayakan atau tidak layaknya suatu hasil produksi panen. Jadi sistem ini nantinya akan berbasis website yang digunakan oleh petani nantinya yang dapat untuk mengukur tingkat kelayakan suatu hasil pertanian. Jadi petani dapat menggunakan ini untuk mengukur tingkat kelayakan panen mereka. Jadi sebelum masa panen atau sebelum masa tanam, jadi petani dapat memprediksi kira-kira di lahan ini pada cuaca yang seperti saat ini, apakah nantinya hasilnya akan berkualitas atau tidak seperti itu. Kemudian latar belakangnya dibuat sistem ini adalah semakin berkembangnya zaman pada saat ini, zaman yang semakin modern, tentunya kebutuhan kualitas dari hasil pertanian juga akan meningkat. Jadi konsumen juga akan pastinya memilih dengan kualitas-kualitas yang baik. Untuk itu para petani juga harus bisa menghasilkan produk-produk yang baik, terkhusus pada petani palawija. Kemudian tingkat kelayakan hasil panen tidak hanya terjadi pada lahan yang tidak produktif, tapi juga melambah ke lahan produktivitasnya. Kemudian perlunya ada penyediaan sistem informasi yang dapat mendukung pengamatan angka kelayakan hasil panen yang dihasilkan di sektor pertanian. Seperti yang sudah saya jelaskan tadi, nantinya sistem ini akan menampilkan atau menunjukkan angka-angka berupa prediksi tingkat kelayakan nantinya yang akan dihasilkan oleh hasil panen tersebut. Kemudian diperlukan sistem informasi yang membantu menentukan tingkat hasil kelayakan berdasarkan indikator yang ditetapkan. Nanti akan dijelaskan di berikutnya. Kemudian tujuan di buatnya adalah untuk mengetahui yang tentunya mengetahui tingkat kelayakan hasil pertanian palawija sebelum masa tanam dengan memasukkan indikator-indikator yang sudah ditetapkan. Kemudian untuk menguji atau mengetahui metode apa saja yang bisa digunakan untuk menguji tingkat kelayakan hasil panen palawija. Kemudian tentunya untuk meningkatkan kualitas hasil pertanian palawija tersebut, sehingga dapat memenuhi permintaan konsumen yang semakin modernnya zaman. Tentu pasti konsumen akan juga memilih yang hasil-hasil yang baik. Kemudian untuk metode yang digunakan ada metode analisa farming system analysis, ada metode pengembangan SDLC yang nantinya akan dijelaskan oleh teman saya yang berikutnya. Oke, sekian terima kasih dari saya. Baik, saya akan memberikan presentasi dari teman saya. Setelah itu akan ada metode yang digunakan pada sistem Sikalana ini. Yang pertama ada metode analisa, Farming System Analysis atau FSA. Dan yang kedua ada metode pengembangan System Development Life Cycle SDLC dengan menggunakan diagram ERT dan DFT. Jadi pada Farming System Analysis FSA adalah suatu variabel matrik dalam bidang pertanian yang saling berhubungan erat seperti tanah, tanaman, hewan, alat, tenaga kerja, modal, dan usaha pertanian yang saling bergantung. Metode ini melibatkan seluruh komponen yang dikelola dalam satu komunitas industri dengan hasil sebuah produk dalam pertanian. Selanjutnya untuk metode sistem development life cycle ini yaitu metode pengembangan sistem informasi.
penilaian angka kelayakan hasil panen pada pertanian dengan menggunakan diagram ERD dan DFD. Sedangkan MySQL Server untuk basis data sendiri sebagai basis data dalam sistem. Kemudian konsep teknologi. Dalam sistem ini menerapkan teknologi berbasis website dengan konsep yang bisa diterapkan untuk memberikan informasi berupa data variabel penunjang keputusan kelayakan hasil panen berupa data-data dalam bentuk digital. Database-nya, perencanaan database yang dalam skala 6 menggunakan ERD, Entity Relationship Diagram, bentuk ERD yang dibuat nantinya dalam bentuk relasi antar tabel. Kemudian memiliki keterlibatan antar data-data yang ada, kemudian data tersebut direalisasikan antara satu tabel dengan tabel lainnya. Nah, selanjutnya ini tampilan dari database-nya yang jelaskan tadi, ada tabel usernya, tabel adminnya, tabel metode, tabel komentar, tabel buku tamu, tabel kategori admin, tabel sektor 1, tabel sektor 2, tabel sektor 3, tabel solusi, tabel kelayakan, tabel siklus, tabel presentase, tabel penilaian lahan, dan tabel presentasi. Nah, ini merupakan bentuk dari database-nya. Konsep networking-nya sendiri ini yang digunakan adalah cloud system, di mana sistem yang dibuat berbasis web, hosting, dan menggunakan custom domain yang tersedia di penyedia hosting bisa menggunakan berbayar. Cyber security. Konsep cyber security yang digunakan untuk website sistem kelayakan hasil pertanian palawija ini adalah DMCA, Digital Millennium Copyright Age, SSL Certificate, Secure Socket Layer. Teknologi penelusuran sendiri untuk meningkatkan insight atau website yang kita buat dalam hal ini adalah sistem kelayakan hasil pertanian palawija atau SILKA, menggunakan berbagai strategi pemasaran dan taktik untuk mempromosikan sistem tersebut atau disebut search engine marketing atau SIM, mengintegrasikan 3 strategi yang berbeda, diantaranya adalah SEO atau Search Engine Optimization, Hyperclick atau PPC, dan Social Media Optimization. Geographic Information System sendiri sekelana menerapkan sistem informasi geografis yang dimanfaatkan untuk deteksi dini status atau jenis lahan pertanian. Perencanaan ke depan dapat memfasilitasi pengairan sektor lahan pertanian untuk mengurangi dampak kekeringan tersebut. Nah, untuk desain tampilan sistemnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, di sini saya ingin melanjutkan presentasi dari rekan-rekan saya. Di sini saya ingin menjelaskan mengenai desain tampilan sistem. Nah, di sini dapat kita lihat ada desain tampilan sistem dari Siklana pada bagian dashboard-nya. Nah, di sini kurang lebih nanti tampilannya pada tampilan utama kita menampilkan berita terbaru, kemudian pada navbar-nya ada galeri, others, guestbook, dan juga services. Kemudian di bagian My Menu ada home, profile, download, information, contact, dan juga search button, search box di atas. Kemudian di sini ada tampilan sistem inti dari Siklana. Nah, nantinya dalam melakukan perhitungan, Siklana menyediakan 2 form untuk menginputkan persentase maupun pilihan-pilihan mengenai karakteristik tanaman atau lahan yang nantinya akan disubmit dan dilakukan perhitungan sehingga outputnya petani maupun user dapat mengetahui tingkat kelayakan dari hasil panen palawijanya. Nah, di sini saya menjelaskan pada bagian karakteristik lahan, di sini ada form-form, di antaranya ada form tingkat erosi, kemudian kondisi drainase, kemudian tekstur tanah, struktur tanah, dan juga kondisi basah. Nah, di karakteristik lahan, di sini untuk menginputnya digunakan persentase untuk melakukan input datanya, misalkan tingkat erosi berapa persen, kemudian kondisi drainase berapa persen, dan seterusnya.
Kemudian sini ada menu karakteristik tanaman yang harus diisi. Di antaranya ada form tanaman, siklus pupuk, persentase pencahayaan, dan juga siklus pengairan. Nah, di karakteristik tanaman ini kita sudah menyediakan pilihan. Misalnya, bibit tanaman kita menyediakan pilihan umbi ataupun kacang-kacangan. Pada siklus pupuk, misalnya kita memberi pilihan apakah 2 bulan sekali, 1 bulan sekali, dalam melakukan siklus pupuknya. Jadi user tinggal memilih saja pilihan-pilihan yang sudah kita sediakan. Kemudian pada persentase pencahayaan, di sini menggunakan intensitas cahaya. Jadi user memasukkan berapa sih intensitas cahaya pada mereka. Kemudian pada siklus pengairan kita juga menyediakan pilihan apakah itu siklus pengairannya sekali sehari atau 2 kali sehari. Kemudian setelah data-data terinput dari data karakteristik lahan, persentase-persentasenya telah diinputkan dan juga pada karakteristik tanaman pilihan-pilihan yang disediakan telah dipilih, kemudian disubmit, maka user akan mendapatkan perhitungan sebagaimana ini. Nah, ini contohnya pada hasil data kelayakan produk, di sini ada indeks penentu kelayakan. Nah, di sini ada indeks TE, KD, TT, ST, KB, KK, BT, dan seterusnya. Nah, ini tentunya developer atau pengembang dari sistem bekerja sama dengan orang yang ahli di bidang pertanian, sehingga kami, developer, mengetahui indeks-indeks apa saja yang dibutuhkan sih. Kemudian hasil data kelayakannya, contohnya di sini keterangan hasilnya berdasarkan pernyataan yang telah dimasukkan sesuai dengan inputan data variabel yang dimasukkan. Nah, di sini bahwasanya hasil kelayakan produknya adalah memenuhi standar. Jadi pada indeks-indeks ini jika memenuhi nilai-nilai seperti di atas, maka hasilnya adalah memenuhi standar. Namun di sini ada catatan hasil juga. Nah, di sini catatan agar nantinya produk yang dihasilkan dapat dikembangkan lagi. Kurangnya di mana sih? Ternyata di sini kurangnya ada di variabel TP dan juga variabel SPN. Di sini dijelaskan perlu ditingkatkan sehingga variabel TP memenuhi angka 80 dan juga variabel SPN memenuhi angka 85. Kemudian ada cek jangka waktu. Nah, di sini maksudnya jangka waktunya sampai dengan tanggal berapa. Nah, di sini tercatat Sabtu, November, tahun sekian, bulan sekian. Kemudian dari hasil ini dapat dilakukan cetak sehingga hasil pengujian dapat dicetak kemudian di pelaporan kepada pihak yang bersangkutan. Nah, di sini saya kan bahwa target user web Siklana ini kita peruntuk instansi pemerintahan. Nah, khususnya di sini adalah Dinas Pertanian. Nah, mengapa Dinas tujuannya agar sebagai pandangan dari pemerintah untuk mengetahui tingkat kelayakan panen palawija melalui web ini. Nah, nantinya pemerintah dapat melakukan sosialisasi kepada para petani atau para masyarakat atau juga para user dari Siklana ini yang mana harapannya bukan hanya pemerintah saja yang dapat menjadi user, namun juga para petani atau orang pelaku lapangan penanam palawija dapat menggunakan teknologi informasi. Nah, dari penjelasan ini dapat disimpulkan bahwa sistem informasi e-farming membantu pekerjaan dalam sektor pertanian yang pada akhirnya nanti diperuntukkan mengetahui hasil akhir kelayakan terhadap produksi panen dalam kegiatan pertanian yang ada. Selain itu, sistem informasi ini juga membantu memberitahukan solusi penanganan kepada petani tentang siklus pertumbuhan sektor pertanian di wilayah berdasarkan sektornya. Kemudian kesimpulan yang kedua adalah sistem Siklana ini dapat membantu pemerintah dalam
memberikan pelayanan kepada sektor pertanian, dan sebagai media monitoring terhadap daerah penyedia sektor pertanian. Kemudian kesimpulan yang ketiga, yaitu pengguna dengan mudah dapat memperoleh informasi yang berkaitan dengan variabel fungsional penilaian hasil panen dengan menggunakan sistem e-farming sesuai standarisasi analisa kelayakan tanaman yang telah ditentukan. Dan yang terakhir, petani dan pemerintah pada umumnya lebih bisa memperkirakan tingkat pertumbuhan penjualan komoditi sektor pertanian dikarenakan lebih cepatnya mengetahui kelayakan suatu wilayah akan hasil kelayakan panen nantinya melalui monitoring kelayakan hasil panen. Ya, sekiranya sekian dari kelompok kami yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Ada pertanyaan, silakan bertanya melalui kolom komentar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.